Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Virgianti Ukasa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fatu Makkah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah, menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini menodai perjanjian Hudaybiyah. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi, permohonan ini tidak disetujui Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat menyelesaikan persoalan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan, yaitu diantaranya 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga yaitu orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga perjanjian tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat Rasulullah sangat serius menyiapkan pasukannya, Abu Sufyan menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan bergerak menuju Mekah. Rasulullah merahasiakan semua rencana, tetapi diketahui oleh kafir Quraisy di Mekah. Berita ini disebarkan oleh seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirimkan kabar ke keluarganya di Mekah, dan surat tersebut dibawakan oleh budak yang bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukan untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan, menjelaskan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian. Yang pertama di utara, lalu selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar. Apalagi, selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah. Itu sifat simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, maka Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang, urat syaraf, dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang, berbangga, dan dipuji. Maka Rasul ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan supaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasul mengumumkan 3 hal sebagai berikut.
Yang pertama yaitu siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga yaitu siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Dan yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang banyak dan diiringi suara takbir, orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Hal itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama juga, beliau membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Rasul enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Lalu setelah bersih, beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah. Dengan kesempatan itu juga, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan pertama kalinya. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasul melaksanakan ibadah haji dan itulah salah satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasul kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah, sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Baiat Aqobah kedua. Tetapi Rasulullah sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah, setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula, beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan, disertai jihad atau perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.